Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 7 Februari 2021 di hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini. Karena segala berkat, kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan boleh jaga dan lindungi kami sepanjang peristirahatan kami. Dan Tuhan bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, kesegaran yang baru yang Tuhan berikan. Kami mau mengawali kehidupan kami sepanjang hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita dan menasihati kita untuk kita memberitakan firman. Inilah nasihat Paulus kepada anak didik rohaninya Timotius untuk memberitakan firman. Bahkan dalam ayatnya yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikanlah tugas pelayananmu, yaitu memberitakan Injil, yaitu memberitakan firman. Ini juga nasihat firman Allah bagi kita di hari ini, sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita harus memberitakan firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Artinya dalam situasi dan kondisi apapun juga, dalam pergumulan, persoalan apapun juga, sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus selalu siap sedia dalam memberitakan firman. Kita harus menyatakan apa yang salah, kita harus menegur apa yang salah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pertanyaannya bagi kita di hari ini adalah, mengapa kita harus memberitakan firman? Ada apa? Ada situasi apa? Ada emergensi apa? Ada kondisi seperti apakah sehingga kita harus memberitakan firman? Apa pentingnya kita harus memberitakan firman? Setidaknya ada 3 alasan penting kenapa kita harus memberitakan firman. Ayat pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup. Itulah yang mendasari Paulus menasihati anak didik rohaninya Timotius untuk memberitakan firman, karena pemberitaan firman adalah ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Jadi kenapa kita harus memberitakan firman? Karena ini perintah Tuhan. Yang memberikan perintah ini bukan Paulus, tetapi yang memberikan perintah adalah Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup. Yang memberikan perintah kepada kita untuk memberitakan firman, ini bukan seorang manusia, ini bukan seorang penguasa, tapi ini adalah perintah Tuhan bagi kita yang tidak bisa tidak. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus melakukannya. Karena ketika kita tidak melakukannya, itu bentuk ketidaktaatan kepada Tuhan. Padahal yang memberi perintah adalah Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu, atas dasar itulah, mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus belajar memberitakan firman kepada siapapun. Kita belajar untuk mempercakapkan firman.
Kita belajar untuk selalu membagikan firman kepada orang lain karena ini perintah Tuhan bagi kita. Alasan yang kedua kenapa kita harus memberitakan firman, memberitakan Injil Kristus. Masih ayat 1 bagian terakhir, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Demi kerajaannya. Hal yang kedua menjadi dasar alasan kenapa kita harus memberitakan firman. Alasan yang kedua adalah demi kejayaan kerajaan Allah. Demi kemasyuran kerajaan Allah, maka kita harus memberitakan firman. Karena dengan kita memberitakan firman, sehingga umat Tuhan semakin mengerti firman, melakukan firman, menjalani hidup sesuai dengan firman, dan itu berarti bahwa kejayaan kerajaan Allah akan nyata. Tapi ketika kita tidak memberitakan firman, maka berita-berita dunia yang akan mewarnai kehidupan umat manusia, termasuk anak-anak Tuhan, sehingga akhirnya bukannya kebenaran yang merajalela, tetapi justru adat istiadat yang merajalela. Bukan kebenaran firman yang menguasai dan menghantui seluruh hidup kita, tetapi justru dongeng-dongeng nenek moyang, justru mop-mop yang akan justru mewarnai hidup kita. Dan itu pertanda kejayaan kerajaan iblis, kemasyuran dari kerajaan iblis. Tapi ketika kebenaran firman merajalela, ketika kebenaran firman itu menghantui seluruh hidup kita, mewarnai dunia maya, mewarnai dunia media massa dimanapun kita ada, maka itu pertanda kerajaan Allah yang jaya. Bukankah firman Allah berkata, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi kenapa kita harus memberitakan firman? Demi kejayaan kerajaan Allah. Kita harus memberitakan firman karena firman adalah kebenaran Allah yang harus dinyatakan, yang harus diproklamasikan, yang harus diberitakan kepada semua umat manusia. Dan lebih khusus bagi kita orang beriman, supaya kita mengerti kebenaran dan belajar melakukan dan menjiwai kebenaran itu dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga ketika kebenaran merajalela, ketika kebenaran menguasai segenap hidup kita, itu tanda kerajaan Allah semakin jaya dalam hidup kita. Tapi ketika ketidakbenaran yang merajalela, ketika kejahatan merajalela, itu pertanda bahwa kerajaan iblislah yang merajalela. Karena itu demi kerajaannya, demi keluasan kerajaannya, demi kemasyuran kerajaan Yesus Kristus, dan demi kejayaan kerajaan Yesus Kristus, mari kita sebagai duta-duta Kristus bagi kerajaannya, kita harus selalu memberitakan firman, baik atau tidak baik, dalam situasi dan kondisi apapun. Pemberitaan firman harus terus dinyatakan demi kejayaan kerajaan Allah. Saya percaya ketika dunia maya, dunia internet kita warnai dengan kebenaran-kebenaran firman, karena kita selalu memberitakan firman, karena kita selalu membagikan kebenaran-kebenaran firman kepada orang lain, maka kebenaranlah yang akan menguasai, kebenaranlah yang akan merajalela. Dan ketika kebenaran merajalela, itu parameter, itu indikator dari kejayaan dan kemasyuran dari kerajaan Allah, kerajaan Yesus Kristus. Itu alasan kedua kenapa kita harus memberitakan firman. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus memberitakan firman. Ayatnya yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Karena akan datang waktunya. Saya merasa sudah datang waktunya bahwa orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Orang lebih senang berita-berita politik daripada berita-berita firman. Orang lebih senang mempercakapkan mop-mop, bahkan dongeng-dongeng daripada mendengarkan firman. Itu bertanda bahwa sudah datang waktunya. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya kita dipanggil.
Beritakanlah firman, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Dengan kata lain, alasan ketiga kenapa kita harus memberitakan firman, karena ada situasi yang emergensi. Situasi yang emergensi adalah orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Orang lebih senang memuaskan ketelinganya. Orang lebih senang mendengar firman yang banyak kesaksian-kesaksian yang penuh dengan lucu-lucu daripada mendengarkan kebenaran firman. Untuk itulah saudara dan saya diberi perintah oleh Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sehingga sebagai umat, sebagai orang percaya, jangan sampai situasi yang emergensi seperti itu mungkin sedang terjadi dan mungkin sedang menguasai hidup kita. Karena itu kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman, karena ada situasi yang genting dalam kehidupan kita. Inti kebenaran firman Allah di hari ini mengajar kita, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kita harus memberitakan firman, kita harus membagikan firman, kita harus mewarnai dunia maya dengan kebenaran-kebenaran firman. Saudara dan saya bertanggung jawab untuk memberitakannya. Ada 3 alasan kenapa kita harus memberitakan firman. Karena ini perintah Tuhan bagi kita. Ini perintah Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang kedua, kenapa kita harus memberitakan firman? Demi kerajaan Allah, demi kemasyurannya, demi kejayaan kerajaan Kristus. Saudara dan saya sebagai duta-duta Kristus bertanggung jawab untuk memberitakan firman. Dan yang ketiga, karena ada situasi yang genting, ada saat yang emergensi di mana kita harus beritakan firman karena orang tidak lagi mau menerima ajaran yang sehat. Biarlah kebenaran firman Allah di hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami. Untuk kami mau memberitakan firman. Untuk kami mau memberitakan Injil. Untuk kami melaksanakan, menunaikan tugas pelayanan kami, yaitu memberitakan firman. Karena ini perintah Kristus bagi kami. Perintah Tuhan yang akan menghakimi semua umat manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Karena demi kejayaan kerajaannya, dan karena ada situasi yang genting yang harus menuntut pemberitaan firman harus disampaikan. Tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Roh-Mu yang kudus sanggupkan kami untuk bisa melaksanakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan firman Allah di hari ini. Kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan berikan kepada mereka, dan perlindungan Tuhan bagi mereka dalam menjalani hidup sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.